Teman-temanku, Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari seorang anak muda bernama Budi Santoso. Budi Santoso adalah seorang murtadin yang pernah menjadi seorang muslim, tetapi kemudian Tuhan menyelamatkan dia. Dan puji Tuhan, setelah dia menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Tuhan Yesus, dia sepenuh hati mengikut Tuhan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan ketika berbicara dan menyampaikan firman Tuhan kepadanya bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan menjadi seorang penjala manusia. Dan sangat tepat sekali bahwa Budi Santoso pada akhirnya dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pekabar Injil. Melalui Budi Santoso ada 4 keluarga yang kemudian menjadi orang percaya oleh karena pelayanannya. Seperti apa kisah lengkap daripada pelayanan Budi Santoso? Mari kita saksikan video ini dan semoga memberikan pencerahan ya. Saya adalah Budi Santoso, dulu yang pernah sekitar tahun 2022. Ketika itu saya bersaksi bagaimana Tuhan membawa saya dan Tuhan membawa saya menjadi pengikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya dari kaum Kedar, dan saya percaya Tuhan melalui orang-orang di sekitar saya, bahkan melalui mimpi, bahkan saya bertemu dengan hamba Tuhan dan hamba Tuhan itu berkata bahwa saya akan menjadi penjala manusia. Nah, singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akhirnya saya terpanggil dan saya sekolah Alkitab atau sekolah pendeta, sekolah teologi ya. Tapi di sekolah pendeta ini saya mendapat satu jawatan atau satu karunia, yaitu memberitakan firman Tuhan kepada kaum Kedar. Karena dilatar belakangi dengan kesaksian saya sendiri atau hidup saya sendiri di zaman dulunya ketika saya masih belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu saya bersaksi di tahun 2022, itu saya sedang menjalankan pelayanan misi yang di Jakarta. Di Jakarta, tepatnya Jakarta Barat, dan saya juga sering melayani penginjilan jalanan, yaitu di Kota Tua dengan di Tanah Abang. Saya sering melayani Tuhan di sana dengan rekan-rekan saya, dengan tim saya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya rindu untuk bersaksi. Saya rindu untuk bersaksi dan menyaksikan bahwa kesaksian saya ini kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di Miracle TV ini. Dan akhirnya saya bersaksi di channel YouTube ini, di Miracle TV ini di tahun 2022. Nah, singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saya sudah ada di Jakarta, saya melakukan pelayanan, tapi saya rindu untuk minta tuntunan Tuhan lebih lagi untuk saya melakukan pelayanan misi. Dan akhirnya kami berdoa, saya punya tim dengan rekan-rekan saya, dengan semuanya. Akhirnya kami berdoa bersama-sama di satu pelayanan itu. Dan akhirnya ada salah satu tim kami itu mendapat pernyataan dari Tuhan. Dia berkata gini sama saya, kamu harus ke Jawa, kamu harus ke Pulau Jawa, Jawa Timur. Dan Bapak Ibu saudara yang terkasih, sama seperti Abraham. Abraham disuruh oleh Tuhan, pergilah ke tanah Kanaan. Pergilah ke tanah yang dijanjikan. Dia nggak tahu letaknya di mana. Dia nggak tahu persisnya yang seperti apa. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara yang terkasih, sama halnya seperti Abraham, saya melangkah dengan iman. Saya nggak tahu Jawa Timur. Bukan yang nggak tahu, tapi saya belum pernah ke Jawa Timur itu sendiri Bapak Ibu saudara yang terkasih. Dan akhirnya di tahun 2022 itu saya melangkah dengan iman.
Kalau memang Tuhan tuntun saya ke sana, saya akan ke sana. Dan akhirnya saya pergi ke Jawa Timur hanya membawa uang sebesar 500.000. Saya bingung Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya bilang sama Tuhan, kalau memang ini sudah Tuhan yang menuntun, kalau Tuhan sudah memanggil saya percaya, saya yakin Tuhan pasti akan bertanggung jawab atas panggilannya dalam hidup saya. Saya nggak peduli, secara logika memang tidak mungkin, secara logika memang itu mustahil. Tapi saya percaya, ketika saya benar-benar melangkah dengan iman, semua akan diberikan jalan oleh Tuhan. Dan akhirnya saya sampai di salah satu kota di Jawa Timur, yaitu Probolinggo. Saya di Probolinggo, sampainya di sana, saya bingung. Oh Tuhan, kenapa saya harus ke sini? Saya nggak tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Dan di situ juga uang saya sudah mulai habis, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Uang saya sudah mulai habis dan saya nggak tahu lagi berbuat apa-apa, tapi saya berjalan dan melangkah dengan iman. Saya katakan, Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tidak biarkan saya dipermalukan di tempat ini. Saya percaya Tuhan yang akan memberkati saya. Jehovah Jireh, Tuhan yang akan menyediakan bagi saya. Saya percaya. Dan akhirnya Tuhan kirimkan salah satu seseorang yang benar-benar peduli dengan pelayanan misi. Itu mungkin kita familiar dengarnya. Bahkan Om yang punya channel YouTube ini juga benar-benar mengenal ibu itu, Ibu Bella. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara yang terkasih, di hari itu juga yang benar-benar saya bingung bagaimana caranya saya melanjutkan kehidupan saya sedangkan saya nggak punya uang. Di situ juga Tuhan kirimkan seorang penolong yang membantu saya. Dan puji Tuhan saya mendapatkan transferan dari ibu itu yang nilainya juga terbilang besar. Dan akhirnya puji Tuhan saya bisa ngekos, saya bisa menyewa satu kos-kosan di sana Bapak Ibu saudara yang terkasih. Dan akhirnya saya ngekos dalam jangka waktu kurang lebih 1-2 minggu Bapak Ibu saya melakukan pelayanan misi di sana. Saya hanya berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan tuntun saya. Kalau Tuhan memanggil saya ke sini, Tuhan beritahu saya apa yang saya harus lakukan di daerah. Akhirnya saya sendiri di sana saya berdoa, saya meminta tuntunan Roh Kudus. Saya juga minta bantuan kepada teman-teman yang ada di Jakarta, tolong bantu saya dalam doa, tolong supaya Tuhan berikan jalan, Tuhan tuntun saya di tempat ini untuk melakukan pelayanan misi. Selang sekitar saya tinggal di sana sekitar 1 minggu atau 2 minggu kurang lebih, saya pergi ke salah satu warung. Saya pergi ke salah satu warung untuk makan di tempat itu. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika saya sedang makan, saya mendengar ada bapak-bapak dan ibu-ibu sedang ngobrol di tempat. Akhirnya saya mau nggak mau saya mendengar karena itu nggak jauh dari bangku saya, dari tempat saya makan. Mereka berbicara tentang panggilan Tuhan sendiri dalam hidup mereka. Mereka yang adalah kaum Kedar, tapi mereka berbicara tentang Yesus. Itu yang menjadi ketertarikan saya atas pembicaraan mereka. Dan salah satu dari mereka itu bersaksi bahwa mereka telah dipanggil Tuhan, tapi mereka mengeraskan diri. Dan itu adalah keluarga yang bisa terbilang mereka itu adalah penduduk lokal di situ. Asli orang sana. Asli orang Jawa Timur, Probolinggo. Dan akhirnya saya coba nguping, coba mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Setelah itu saya punya poin, saya punya alasan untuk ngobrol sama mereka. Akhirnya saya gabung sama mereka dan akhirnya
Mereka sedang ngobrol, saya ikut-ikutan ngobrol di sana. Dan akhirnya Tuhan buka jalan. Buka jalan dengan cara, si bapak ini mengakui bahwa ada salah satu pergumulan, yaitu seorang istrinya. Istrinya belum lama kemudian, telah mengalami sebuah kecelakaan. Telah mengalami sebuah kecelakaan dan kepalanya terbentur dan diagnosis bahwa itu gegar otak. Dia mengalami gegar otak dan masuk ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dirawatlah di rumah sakit itu. Dan akhirnya, saya berbicara sama bapak tersebut, saya tanya-tanya bapak tersebut, "Kenapa sih? Apa sih alasannya Tuhan memanggil Bapak? Dengan cara apa Tuhan memanggil Bapak?" Dan akhirnya dia bersaksi kepada saya bahwa bapak tersebut mendapatkan panggilan itu melalui mimpi melalui mimpi. Dan juga bapak itu bersaksi kepada saya tanpa disadari atau tanpa, disengaja, dia dituntun oleh Tuhan masuk ke dalam gereja, yang dia tanpa sadari sendiri Bapak Ibu saudara yang terkasih. Dia dituntun berjalan ke dalam gereja waktu sedang ibadah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, akhirnya saya mendapatkan satu poin di mana saya mulai mengabarkan kabar baik kepada bapak itu. Dan akhirnya, ibu itu yang sedang mengalami sakit itu juga, eee, mengalami sebuah mimpi. Katanya kalau dia mau sembuh, dia harus didoakan dalam Yesus. Singkat cerita Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya mau minta izin kepada bapak itu. Kalau boleh dan kalau berkenan dan kalau diizinkan, saya mau bertemu dengan ibu itu di rumah sakit dan saya mau berdoa bagi ibu itu. Dan puji Tuhan, bapak itu membuka lebar-lebar dengan penuh ketulusan, dia bilang, "Boleh Pak, silakan kalau Bapak mau berdoa untuk istri saya, asalkan istri saya bisa sembuh kembali. Saya rindu bahwa istri saya sembuh kembali, sembuh total." Tidak lama kemudian, Bapak Ibu saudara yang terkasih, besokannya kami langsung datang ke rumah sakit bersama dengan bapak tersebut. Ke rumah sakit dan akhirnya saya minta izin kepada ibu untuk didoakan. Saya bilang sama ibu, "Ibu, ibu mau didoakan dengan dalam nama Yesus?" Dan akhirnya ibu itu, memberi setuju, memberi izin kepada saya untuk didoakan. Dan saya tanya kepada ibu, "Ibu, ibu masih yakin bahwa ibu akan sembuh?" Ibu itu berkata, "Iya, saya akan sembuh." Ibu percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan ibu. Dan dia berkata, "Iya, saya percaya." Wah, puji Tuhan dalam hati saya. Dan akhirnya tanpa segan, tanpa ragu-ragu, saya pegang kepalanya, saya doakan, "Dalam nama Yesus, jika ini adalah panggilan Tuhan, saya percaya ibu ini akan sembuh. Tidak perlu waktu lama untuk menyembuhkan ibu. Tuhan sanggup menyembuhkan ibu." Amin. Saya katakan seperti itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Dan akhirnya kami pulang. Ketika saya pulang ke rumah, selang waktu 3 hari, ternyata ibu ini sudah boleh pulang karena dinyatakan telah sembuh total. Dan akhirnya saya bertamu ke rumah, bapak dan ibu itu. Saya bertamu, saya datang, saya bertanya kepada ibu itu, "Bu, ibu percaya nggak kalau yang menyembuhkan ibu itu adalah Tuhan Yesus?" Lalu ibu itu menjawab, "Ya, saya percaya. Saya sekarang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup." Dan akhirnya saya bilang sama ibu itu, "Ibu, ibu mau menerima Yesus sepenuhnya dengan sepenuh hati?" "Iya, saya mau menerima." Dan akhirnya saya bilang sama bapak tersebut, "Pak, apa Bapak mau menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi dalam hidup Bapak?" Dengan tanpa ragu bapak itu berkata, "Saya
percaya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami membuat satu ibadah singkat atau ibadah keluarga sendiri di rumah Bapak tersebut. Dan akhirnya kami buat di malam hari itu juga ketika saya mendengar bahwa ibu itu telah pulang dari rumah sakit. Nah, akhirnya kami buat ibadah, doa. Kami hanya doa biasa, kami hanya menyembah Tuhan, kami hanya berdoa kepada Tuhan. Akhirnya beberapa minggu kemudian, Bapak itu bertemu dengan saya kembali. Tanpa disengaja bertemu di warung yang sama, di warung makan yang sama. Bertemu di warung makan yang sama, dan akhirnya kami bercerita, bercerita, dan bercerita. Dan akhirnya puji Tuhan Bapak itu sudah mengakui bahwa dia sudah masuk ke dalam gereja, salah satu organisasi besar di Indonesia. Dia telah menjadi seorang jemaat di sana. Dan puji Tuhan saya secara pribadi saya benar-benar takjub akan pekerjaan Tuhan, akan karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya sendiri. Saya tidak perlu tahu apapun organisasi yang dia jalankan hari ini. Saya nggak mau tahu. Tapi yang saya mau yakini bahwa tugas saya yang diberikan oleh Tuhan sudah saya lakukan. Selebihnya biarlah Tuhan yang menuntun. Biarlah Tuhan yang membimbing langkah hidup mereka supaya mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan akhirnya saya bilang sama Bapak tersebut, "Saya rindu Pak, kita berdoa lagi." "Oh ya, saya juga rindu. Saya sangat rindu berdoa bersama-sama dengan Bapak." Dan akhirnya di malam harinya kita ketemu lagi di rumah Bapak tersebut. Bertemu lagi dan akhirnya Bapak itu mengajak 3 saudara laki-lakinya yang sudah menikah juga. Wow, puji Tuhan. Saya katakan, 4 keluarga hari ini diselamatkan. Saya langsung menangis di hadapan Tuhan. Saya langsung menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, "Terima kasih." Ternyata Tuhan membimbing dan menyuruh memanggil saya ke Jawa Timur ini untuk melakukan pelayanan ini. Saya yakin ini semua karya Tuhan. Ini semua panggilan Tuhan sehingga saya boleh melayani di sini, melayani 4 keluarga ini. Dan akhirnya kami mulai menyembah Tuhan, dan kami menyembah Tuhan. Kami benar-benar bersyukur dalam persekutuan malam itu. Dan akhirnya yang 3 keluarga ini, dia mulai bertanya-tanya dengan saya tentang Tuhan Yesus. Kalau memang benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dan puji Tuhan, bukan karena saya pintar, bukan karena saya pandai, tapi karena Tuhan yang memberikan saya hikmat. Dan puji Tuhan, jawaban mereka, pertanyaan mereka boleh saya jawab dengan baik. Dan akhirnya mereka menjadi jemaat di salah satu organisasi besar dan gereja lokal yang ada di Probolinggo. Saya nggak peduli mereka di organisasi apa. Meskipun mereka berbeda organisasi atau sinode dengan saya, itu nggak menjadi masalah. Yang saya yakin dan saya perlu jalankan adalah ketika saya dipanggil Tuhan, saya kerjakan. Saya kerjakan bagian saya, selebihnya biarlah Tuhan yang menuntun dan membimbing mereka. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 2023 awal, saya balik ke Jakarta. Saya balik ke Jakarta dan saya mendapat panggilan ketua yang ada di organisasi saya sendiri, sinode saya sendiri, ke Sumatera. Ke Sumatera untuk melakukan pelayanan-pelayanan kecil di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tahun 2023 juga ketika saya dipanggil, saya tidak ada sama sekali dikasih uang transport. Tapi saya yakin dan percaya, saya pasti bisa datang ke tempat panggilan tersebut. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti biasanya kalau ada salah satu anggota dari tim penginjilan kami
itu melakukan pelayanan, kami itu menggalang dana bersama-sama, seperti jualan keripik, ngamen, gitu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menjalankan sebuah misi dari salah satu tim kami, gitu. Itu biasanya yang sering kami lakukan. Dan akhirnya teman-teman semuanya boleh membantu, teman-teman semuanya akhirnya berjualan, ada yang ngamen, ada yang jualan baju, ada yang live streaming, hanya untuk mengumpulkan dana tersebut, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan akhirnya saya pergi ke Sumatera 5 bulan yang lalu. Ya, 5 bulan yang lalu saya pulang lagi ke Jakarta karena saya sudah siap pelayanan di Sumatera. Saya sudah siap pelayanan di Sumatera, akhirnya saya balik lagi ke Jakarta. Setelah saya di Jakarta, saya bilang seperti ini kepada Tuhan, "Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya menjadi pemberita Injil, Tuhan tolong tunjukkan lagi. Tuhan tolong tunjukkan lagi di mana saya akan melayani Tuhan. Tuhan tunjukkan lagi di mana saya harus memberitakan firman Tuhan. Tuhan tolong tunjukkan lagi siapa yang perlu pemberitaan Injil Tuhan. Saya nggak mau Tuhan salah melangkah. Saya nggak mau Tuhan asal melangkah. Saya nggak mau hanya mengikuti kedagingan saya Tuhan." Dan puji Tuhan, kami mulai bergumul bersama-sama lagi dengan satu tim kami. Dan salah seorang lagi dari salah satu tim kami itu mendapat pernyataan. Dia bilang sama saya, "Kamu nggak cocok di sini terus. Kamu nggak boleh lama-lama di sini. Kamu harus tetap menjadi seorang penginjil atau menjadi seorang misionaris." Dan akhirnya, melangkah lagi dengan iman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami mulai menggalang dana, dan di hari itu juga saya belum tahu kemana saya akan pergi. Saya belum tahu kemana saya akan pergi, saya belum tahu apa, tujuan saya kemana, saya belum tahu. Dan akhirnya ketika kami menggalang dana, ada salah satu, masyarakat yang ada di, mungkin dia sedang jalan-jalan di kota tua, dan saya sedang jualan di keripik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya sedang jualan keripik, tiba-tiba, eee, salah seorang yang membeli keripik saya, itu bertanya sama saya, "Kamu kenapa jualan ini? Kamu masih muda loh, kamu masih bisa cari pekerjaan yang lain loh. Kamu masih bisa bekerja di kantor, kamu masih bisa bekerja di salah satu perusahaan, kenapa kamu memilih berjualan keripik ini?" Saya bilang sama sama, orang tersebut, "Saya sedang menggalang dana untuk salah satu pelayanan saya." Dan akhirnya dia dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada saya, "Kamu pergi ke saudara kamu sangat memerlukan kamu." Wah, saya bilang ini pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi saya tidak langsung percaya akan perkataan ini. Saya uji dulu perkataan dengan doa. Saya lagi doa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mendapatkan telepon dari salah satu saudara yang ada di sini, Indramayu, yang ada di Indramayu. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bilang, "Iya, saya bakalan ke sana, tapi tunggu, saya lagi kumpulkan ongkos untuk ke sana." Dan akhirnya singkat cerita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekitar 1 minggu yang lalu, kurang lebih 1 minggu yang lalu, saya mendapatkan dana, saya mendapatkan ongkos untuk pergi ke situ. Saya melangkah dengan iman, hanya 300.000 saya bawa dari Jakarta menuju Indramayu. Akhirnya saya datang ke Indramayu. Sebenarnya saya meskipun punya keluarga di Indramayu ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi saya belum pernah ke sini sama sekali belum pernah ke sini. Karena biasanya kalau kami kumpul dengan keluarga itu di Jakarta atau di Tangerang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi hari itu juga saya, meyakinkan diri bahwa di sini tempat saya sekarang, ada jiwa-jiwa yang memerlukan pemberitaan Injil. Saya meyakini itu sampai hari ini. Dan puji Tuhan, sampai hari ini juga saya masih sering menghubungi rekan-rekan saya yang sedang ada di Jakarta,
supaya mereka berdoa bagi saya, bagi pelayanan saya juga, supaya Tuhan cepat tunjukkan orang-orang yang memerlukan pemberitaan Injil tersebut. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karya Tuhan dalam hidup kita semua. Bukan hanya hidup saya yakin kita punya kesaksian sendiri. Kita punya latar belakang yang berbeda-beda, kesaksian yang berbeda-beda. Mungkin kesaksian saya itu menjadi penjala-penjala jiwa. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama halnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih masih bisa menjala manusia melalui dari mana? Dari pekerjaan Bapak Ibu, dari kantor Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memberitakan firman Tuhan. Karena melayani Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas pekerjaan, tidak terbatas apapun profesi kita. Tapi kalau kita mau melayani Tuhan, kita tetap bisa melayani dimanapun itu berada. Baik di keluarga kita, baik di pekerjaan kita, atau ada yang sekarang kuliah, atau ada sekarang yang masih sekolah, masih bisa memberitakan asal kita mau melayani Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya berada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan dan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau minta dukungan sekarang sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk berdoa bagi saya. Tolong Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Bapak Ibu sedang berdoa, bawa nama saya, Budi Santoso. Bawa nama saya dan doakan saya untuk melakukan pelayanan misi ini. Saya sangat berterima kasih jika Bapak Ibu berkenan untuk berdoa untuk saya, untuk pelayanan misi. Bukan hanya pelayanan misi saya, Bapak Ibu juga boleh berdoa untuk pelayanan misi orang-orang, semua misionaris, semua penginjil yang ada di Indonesia ini. Sehingga di pelosok-pelosok, di perdesaan-perdesaan, di suku pedalaman, pemberitaan Injil disampaikan. Amin. Dan puji Tuhan, akhirnya saya ada di tempat ini. Saya minta dukungan Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk berdoa bagi saya. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan kesaksian dari Saudara Budi Santoso, seorang yang tadinya adalah Muslim yang sudah menjadi murtadin, bahkan dia telah menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang penjala manusia seperti yang pernah dikatakan oleh seorang hamba Tuhan kepada dirinya bahwa dirinya akan menjadi seorang penjala manusia. Hal itu telah menjadi nyata ketika Saudara Budi Santoso mendoakan orang yang sakit, dan orang yang sakit tersebut merasa bahwa Tuhan menyembuhkan, sehingga mereka dan seluruh keluarganya memutuskan untuk menjadi orang percaya. Tidak hanya itu, ketika ada persekutuan di rumah mereka, seluruh keluarga adik-beradik daripada orang yang telah disembuhkan keluarganya juga ikut, sehingga jumlah orang yang kemudian mengikut Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, sebanyak 4 keluarga. Puji Tuhan. Teman-temanku, firman Tuhan berkata, jika nama Tuhan Yesus ditinggikan, jika nama Tuhan Yesus yang menjadi pemberitaan di dalam sebuah pelayanan, maka sesungguhnya Tuhan sendirilah yang akan menarik orang datang kepadanya. Manusia, pelayan, ataupun hamba Tuhan, bahkan siapapun yang menjadi misionaris, mereka hanyalah alat, tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan dan membuat orang menjadi percaya. Yang membuat orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya hanyalah pekerjaan dari Tuhan sendiri. Karena itu, jika Tuhan telah memanggil, maka tidak ada yang bisa menolak panggilannya. Karena itu, teman-temanku, biarlah setiap orang percaya boleh terus bersaksi, menyaksikan dan meninggikan nama Tuhan Yesus, agar kita menyaksikan Tuhan yang dahsyat itu berkarya untuk bisa menarik dan membawa orang datang kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.